Yo guys, selamat datang di Ngonten, ngobrolin front end. Oke, kita masuk lagi ke ngonten. Kita balik lagi ngerjain project yang sebelumnya, project shopping list atau daftar belanja. Terakhir kita udah bisa bikin ini ya, inputan daftar belanjaannya udah muncul, terus totalnya juga udah muncul di sini nih. Ya, sekarang kita bakalan fokus buat bikin fitur delete-nya ya, sesuai yang kita bahas di episode sebelumnya gitu. Jadi kita fokus lagi ke layar. Oke, kita bakalan bikin fitur delete-nya. Jadi nanti fitur delete-nya itu akan menambahkan tombol delete nih. Kita akan nambahkan tombol delete di masing-masing itemnya gitu ya, di masing-masing list itemnya. Jadi ya, nanti fiturnya kita coding. Sekarang kita fokus untuk bikin UI-nya dulu. Jadi sekarang kita harus cari dulu di bagian mana kita bikin list itemnya. Nah, di sini kita bikin list itemnya. Harusnya di sini kita perlu menambahkan button gitu. Tapi nanti sebelum kita nambahkan button, kita harus ngegroup si product list item ini. Ini teks kontennya harusnya child dari list itemnya ini bukan langsung sebuah teks ya, tapi kayak masih dibungkus dulu oleh div. Jadi bayangannya tuh gini nih. Ini aku coba inspect dulu si ininya ya, LI-nya. Nah, ini kan LI-nya itu kan langsung teks ya di sini. Nah, harusnya tuh nanti di sini itu ada div dulu, baru di dalam div itu ada paragraf nasi goreng ini sama ini bukan paragraf ya, span ya biar ada di sampingnya. Ada span dan ada button gitu. Jadi ada div, ada di dalam div tuh ada span dan ada button delete kayak gitu. Jadi kita bikin dulu nih. Pertama aku mau bikin divnya dulu. Ya, kita bikin divnya dulu, container, list item container ya mungkin ya. Dokumen, create element, div. Oke, kemudian kita bikin apa lagi nih? Span-nya, oke. List item text, dokumen, create element, span, oke. Kalau paragraf soalnya ini ya, dia bakal ngebuat blok baru gitu. Jadi aku nggak mau biar bisa sejajar sama buttonnya. Nah, kemudian aku butuh ngubah teks kontennya itu menjadi yang ini nih harusnya nih. Nah, jadi kayak product name (2) RP harganya. Nah, ini enggak butuh. Oke, ini udah ada list item teksnya. Kemudian aku harus bikin button delete-nya. Delete button sama dengan ini apa nih? Oh, hapus. Tadi kayaknya lupa agak hapus. Dokumen create element button. Nah, aku harus kasih teks konten. Nah, teks kontennya itu adalah ya delete. Kok mikir sih? Nah, kemudian ketika si delete button ini kita klik, nah kita harusnya ngelakuin sesuatu sih, tapi nanti kita bikinnya ya. Yang penting ada delete buttonnya dulu, atau kita bisa alert dulu sih. Alert delete gitu. Buat pembuktian kalau on click-nya jalan gitu ya. Nah, kemudian si product list itemnya ini kita append div tadi. Apa? Bukan div ya. List item container. Nah, harusnya kayak gini nih. Jadi kita bikin div dulu. Di dalam div itu akan ada span dan akan ada button. Oh, kita belum masukin span dan buttonnya nih ke div-nya ya. Jadi list item container.append, kita masukkan si list item text-nya dan kita append lagi list item, oh bukan, delete button-nya. Oke, baru terakhir list item containernya kita masukin ke product list item. Oke, nah ini udah muncul ya si button delete-nya nih. Mungkin masih ini terlalu mepet gitu ya, tapi ya udahlah kita agak usah fokus ke styling gitu ya. Udah, aku coba tambahin barang baru es teh 3.000. Aku simpan. Nah, ini muncul delete-nya nih. Aku klik delete, ya muncul, klik delete muncul, terus kita coba lihat strukturnya.
Ya, di dalam LI ada div, baru ada span gitu ya, sama button. Tadi pas aku lagi ngerjain ya, aku aku mikir sebenarnya ini nggak perlu div juga sih sebenarnya ya. Jadi di dalam LI langsung aja ada span dan button gitu ya. Kita coba dulu ya, kita buang divnya biar nggak panjang-panjang codingan kita. Ya list item kontainernya ini bisa aku hapus sebenarnya. Ini aku hapus. Terus list item text ini delete button masih ada. Nah, ini harusnya aku hapus list item kontainernya. Nah, produk list itemnya itu akan ketambahan 2, yaitu list item textnya sama delete buttonnya. Nah, aku save. Nah, tetap muncul sesuai. Nah, kalau kita lihat strukturnya, di dalam LI akan ada langsung span sama button, nggak perlu ada div gitu. Ya, nggak bertele-tele lah gitu ya. Kenapa aku keringetan banget ya? Aduh. Oke, ya, ini udah jadi untuk UI-nya. Nah, next-nya kita bikin fitur delete-nya. Jadi ketika kita klik tombol delete, dia akan benar-benar menghapus gitu ya. Nah, gimana caranya? Nah, jadi nanti idenya adalah kita kan punya indeks nih di sini nih. Kita tahu ya indeksnya kalau kita lagi ada di indeks berapa. Nah, nanti kita akan ngefilter si array produk kita. Nah, kita keep yang indeksnya tidak sama. Jadi yang akan kita lakukan kayak gini nih. Set state products. Nah, kan yang kita ingin ubah adalah state products ya. Nah, kita ubah gimana nih si products? Kita ambil produk yang lama, state.products, terus kita filter. Nah, terus yang kita, ini aku pakai arrow function aja lah ya. Nah, kemudian untuk yang kita keep itu kalau kondisinya apa? Kita keep dia kalau misalkan, ini aku bakal dapat indeks di sini ya. Nah, kalau misalkan yang kita loop di sini ya, i itu tidak sama dengan indeks yang saat ini kita loop di filternya gitu. Jadi, nah, jadi kita akan ngekeep kalau misalkan target yang mau kita delete itu gak sama dengan yang kita loop di saat ini gitu. Nah, jadi efeknya yang akan kebuang nantinya itu adalah indeks yang kita klik delete saat itu. Kalau di sini berarti yang 0 gitu ya. Ya kalau teman-teman nanti bingung logiknya, teman-teman bisa coba-coba ini ya, main-main sama dot filter. Nanti coba-coba aja nanti efeknya kayak gimana gitu. Tapi efeknya nanti kayak gitu. Ketika kita klik delete, dia akan ngehapus atau ngebuang si item yang saat ini kita klik, yaitu kalau di sini berarti indeks 0 gitu. Nah, ini kita coba tambahin dulu teh 3000, kita klik simpan. Nah, dia udah muncul. Tambahin satu lagi ya. Ayam goreng 13.000. Simpan. Oke. Nah, sekarang aku cek di konsol juga ya. Nih, harusnya udah benar. Terakhir state-nya itu produknya ada 3. Oke. Kemudian aku mau ngedelete yang ini nih, yang es teh. Delete. Oke. Kita lihat apa yang terjadi. Nah, udah muncul nih. Ya, dia ada 2, nasi goreng sama ayam goreng. Yang es teh tadi hilang, indeks ke 1 ya. Yang 1 yang tadi ya, ini kalau sekarang satunya adalah ayam goreng. Tapi yang tadi, itu si es teh itu adalah indeks 1. Nah, itu akan ke delete. Nah, kayak gitu. Udah, ini ya logik standar aja ya. Nanti kalau teman-teman bingung bisa di coba-coba gitu. Logik yang ini standar buat nge-delete ya. Nah, kemudian apa yang mau kita bikin lagi? Kita coba delete semuanya ya. Aku coba delete semuanya. Ini delete. Nah, ini aku baru sadar sesuatu guys. Ketika kita ngedelete, mungkin UI listnya itu berubah, tapi totalnya ini masih 26.000 gitu. Jadi totalnya akan berubah kalau misalkan kita tambahin doang gitu. Jadi coba aku refresh dari awal ya. Nih, ini kan masih 10.000 nih. Di sini 10.000, make sense gitu. Terus kita tambahin lagi nih, es teh 3.000. Aku simpan. Nah, ini 10.000 tambah 3.000 dia 13, bener. Terus ayam goreng aku tambahin lagi, ayam goreng 13.000. Aku simpan. 10 tambah 3 tambah 13 26, bener.
Nah, tapi ketika aku delete, dia gak berubah nih. Delete, tuh dia gak berubah. Nah, kenapa dia gak berubah? Simple. Jadi ketika aku klik tombol delete tadi, mana? Ketika klik tombol delete. Nah, di sini nih. Nah, kita tuh kayak cuma ngerubah array-nya doang, tapi gak ngerubah si totalnya. Nah, harusnya totalnya kita ubah juga gitu. Nah, totalnya kita ubah apa? Kita ambil yang lama dulu, state.total gitu kan. Kita kurangi dengan harga produk yang akan kita hapus. Nah, berarti yang ada di list itemnya sekarang kan. Nah, kita bisa ambil dari yang produk ini nih, karena dia udah ngambil ke I gitu ya. Jadi produk di sini product dot price. Nah, save. Kita coba dulu ya. Kita tambah-tambah dulu ayam goreng 13.000. Simpan, kemudian es teh 3.000. Simpan. Oke, udah, coba kita delete ya. Nah, ini udah berubah 13.000. Terus aku mau delete es teh, harusnya jadi 10.000 ya. Nah, 10.000. Terus kita delete lagi. Oke, jadi 0 kayak gitu. Udah, ini udah aman fitur-fiturnya. Jadi ketika tadi kita tambahkan dia udah berkurang. Kemudian termasuk totalnya ya, dia udah berkurang juga. Jadi udah solve gitu. Terus kita tambahkan jadi totalnya juga berubah gitu. Jadi ini udah aman gitu ya. Mungkin terakhir sebagai pelengkap, ketika nanti tampilannya kosong nih kayak gini nih. Kita pengen nampilkan ini ya mungkin ya kayak semacam pesan kalau kita disuruh untuk menambahkan daftar belanjaan gitu ya. Nah, jadi nanti di sini itu gimana cara bikinnya? Kita itu perlu ngecek si products-nya dulu nih. Nah, di sini. Jadi aku mau bikin paragrafnya dulu deh. Aku mau bikin keterangan empty-nya dulu nih. Empty text. Dokumen create element. Empty text dot text content. Kita ubah jadi daftar belanjaan kosong. Silahkan ditambah dulu. Oke. Nah, kemudian di sini kan kita nih, di sini nih kita menambahkan product list gitu ya. Nah, harusnya kita ngecek dulu nih. Array products-nya nih lebih dari satu apa enggak gitu atau masih ada isinya apa enggak. Kalau misalkan dia ada isinya, kita tampilkan product list. Tapi kalau gak ada isinya, kita tampilkan si empty text gitu. Jadi di sini ada percabangan nih ceritanya nih. Jadi apakah state.products.length itu lebih dari satu atau ada isinya gitu ya? Kalau ya, maka yang akan di append ke kontainer di sini itu adalah product list. Tapi kalau misalkan nggak ada, maka yang kita append itu adalah empty text. Empty text. Oke, kita save. Ini aku refresh. Daftar belanjaan kosong silahkan ditambah dong. Bentar, ini kayaknya ada yang salah deh. Apakah lebih dari satu? Kok lebih dari satu sih? Artinya lebih dari 0 ya? Sorry. Apakah state.product.length itu lebih dari 0? Ya kenapa lebih dari satu ya tadi aku bikinnya ya? Nah, ini udah nih. Jadi tanya dulu nih, apakah isi dari produk itu lebih dari 0 gitu kan? Atau tidak kosong? Kalau ya tidak kosong, maka tampilkan product list-nya. Ada suara kucing ini guys. Ribut. Gak tahu masuk ke ini apa enggak ya. Aku kaget barusan. Nah, oke. Ini kalau misalkan produknya ada, maka kita tampilkan product list-nya. Tapi kalau misalkan produknya kosong, kita tampilkan si empty text-nya gitu. Nah, ini kita lihat hasilnya ya. Karena si produknya itu udah ada. Kenapa kok udah ada? Karena kita hardcode di awal ya. Nah, makanya dia tidak munculkan pesan empty text tadi. Tapi kalau aku delete, nah dia bakal muncul nih. Daftar belanjaan kosong, silahkan ditambah dulu gitu. Udah, ini udah mantap ya fiturnya. Ini udah bisa nambah barang gitu kan. Terus bisa di delete juga. Terus UI-nya udah berubah, totalnya juga udah sinkron. Jadi ya udah cukup ini ya, udah cukup oke lah gitu. Udah cukup lengkap gitu ya. Walaupun masih sederhana banget gitu ya. Tapi harusnya dari sini teman-teman bisa inilah ya, bisa dapet apa namanya hal-hal baru lah buat
mempraktekkan si single page application ini menggunakan JavaScript doang gitu. Ya. Oke, mungkin untuk next-nya nanti kita bakalan antara tambahin fitur local storage tadi biar dia itu bisa kesimpan. Jadi ini kan kalau aku refresh dia tuh reset lagi dari awal gitu. Jadi pengen nanti disimpan ke local storage biar state-nya itu bisa kesimpan gitu ya. Jadi kalau di refresh tetap ada gitu data-datanya yang udah kita inputkan atau kita delete tadi gitu. Nah, antara itu atau kita bisa mungkin ngebahas di drive state ya atau state turunan. Kita pengen ngehapus total ini agar gak jadi state. Alasannya nanti aku jelasin gitu ya. Ya antara dua itu nanti coba aku pikir-pikir dulu itu enaknya kemana dulu gitu ya. Ya tunggu aja di next episode kalau gitu. Ya oke, mungkin untuk episode kali ini itu aja. Thank you teman-teman yang udah nonton. Seperti biasa kalau misalkan teman-teman masih bingung bisa komen-komen aja gitu. Terus jangan lupa di-share juga videonya ke teman-teman yang lagi belajar frontend juga gitu, yang mungkin udah biasa pakai React, framework lain dan kawan-kawan tapi mungkin gak biasa menggunakan vanilla JavaScript ya. Ya kembali biar lebih improve lah gitu, biar lebih paham vanilla JavaScript itu kalau misalkan kita bikin something pakai vanilla JavaScript itu bagaimana gitu. Termasuk mungkin lebih dalam juga tentang konsep state ini gitu ya. Ya mungkin dari aku itu aja. Thank you teman-teman yang udah nonton dan sampai jumpa di episode selanjutnya. Dadah.